Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ari Neng. Baik adik-adik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penjumlahan bilangan bulat. Tetapi kali ini kita belajar penjumlahan dengan cara pemahaman, tidak lagi menggunakan tanda plus dan minus sebagai alat bantunya, ya. Baik, bagaimana caranya? Simak video berikut ini. Baik adik-adik, sebelumnya kita sudah menggunakan tanda plus sebagai tanda untuk bilangan positif dan tanda minus untuk bilangan negatif. Nah, pada contoh ini kita lihat ada penjumlahan bilangan positif dengan positif, lalu yang kedua positif dengan negatif, ya, dan yang ketiga juga positif dengan negatif, dan yang keempat negatif dengan negatif. Saya rasa untuk yang positif dengan positif, adik-adik sudah tidak ada masalah lagi yang ini ya, karena cukup menjumlahkan atau membayangkan, oh semuanya tandanya positif, berarti hasilnya pasti positif. Dan untuk yang negatif dengan negatif juga saya rasa ini cukup mudah, karena adik-adik cukup membayangkan, oh semua tandanya adalah minus. Jadi tinggal jumlahkan atau hitung berapa banyak minus semuanya. Jadi tinggal dijumlahkan saja, negatif 6 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 9. Dan ini juga cukup mudah. Ya, nah, tetapi bagaimana kalau salah satunya positif dan satunya lagi negatif? Nah, ini mungkin yang membuat bingung kenapa ini jadi positif, kenapa ini hasilnya jadi negatif, ya. Jadi yang kita fokuskan materi kita hari ini adalah penjumlahan bilangan positif dan negatif. Baik. Baik, kita buat contoh terlebih dahulu. Yang pertama, misalkan negatif 8 ditambah 6. Nah, kita masih menggunakan tanda dulu ya. Misalkan nih, negatifnya ada 8 dan plusnya ada 6. Nah, kita coret ya, kita coret seperti ini. Maka yang tersisa adalah minusnya ada 2, sehingga hasilnya adalah negatif 2, seperti itu ya. Nah, contoh lainnya misalkan lagi 7 ditambah dengan negatif 14. Nah, kita buat dulu tanda plusnya ada 7 dan tanda minusnya ada 14. Nah, kita coret sampai plus dan minusnya yang berpasangan habis ya, sehingga menyisakan tanda minusnya ada 7 ya, sehingga hasilnya negatif 7. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini sama kita nanti membayangkan saja. Membayangkan artinya, oh ini nanti kalau seperti ini, negatif 14 itu kan negatifnya ada, minusnya ada 14. Lalu positifnya ada, plusnya ada 7. Jadi nanti kita anggap saja negatifnya kita ambil 7. Sehingga tersisa, maksudnya minusnya kita ambil 7. Sehingga nanti yang tersisa adalah minusnya tinggal 7. Artinya negatif 7. Seperti itu ya. Jadi kayak gini, kita kasih contoh lain.
Oke. Nah, contoh lainnya seperti ini. Misalkan nih, saya punya 15 ditambah negatif 21. Kita bayangkan, oh ini negatif minusnya ada 21, diambil 15 negatif minusnya. Jadi minus 21, tanda minus 21 dicoret 15. Itu hasilnya adalah minusnya sisa 6. Contoh lagi, misalkan negatif 8 ditambah dengan 4. Kita bayangkan, oh minusnya ada 8 nih. Lebih banyak minusnya ketimbang plusnya. Ya, kita gunakan aja nanti lebih banyak minusnya ketimbang plusnya. Berarti nanti hasilnya adalah minus gitu ya. Lalu 8 dikurang 4, itu hasilnya 4 gitu ya. Nah, contoh lagi. Nah, jadi gini aja ya kesepakatannya. Kalau lebih banyak minusnya ketimbang plusnya, berarti hasilnya adalah minus ya. Contoh lagi, negatif 16 ditambah 9. Oh, lebih banyak minusnya ketimbang plusnya. Sehingga ini kita tulis dulu negatif, lalu 16 dikurang 9, itu sama dengan 7. Oke, bisa dipahami. Oke, kita contoh yang lain sekarang. Kalaunya lebih banyak plusnya ketimbang minusnya. Baik, kalau lebih banyak plusnya, contohnya adalah 23 ditambah negatif 7 kayak gitu ya. Oh, lebih banyak plusnya ada 23. Sedangkan minusnya cuma ada 7, berarti nanti hasilnya adalah positif kan, karena lebih banyak plusnya. Jadi 23 dikurang 7 aja langsung ya. 23 dikurang 7 itu sama dengan 16 ya. Lalu contoh lagi, 14 ditambah negatif 8. Nah, ini lebih banyak plusnya daripada negatif minusnya, sehingga ketika berpasangan dicoret-coretkan ya, sehingga plusnya yang tersisa adalah 6 ya kan, itu sama saja dengan 14 dikurang 8, ini sama saja nanti dengan 14 dikurang 8, sehingga hasilnya adalah 6. Kita kasih contoh lagi, misalkan contoh yang mudah-mudah saja ya, supaya adik-adik juga cepat pahamnya. Ditambah dengan negatif 3, misalkan seperti itu. Oh, lebih banyak plusnya ketimbang minusnya, sehingga hasilnya pasti positif. Ini sama saja dengan nanti 19 dikurang 3. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan 16. Dan seterusnya, nanti silahkan adik-adik untuk berlatih sendiri. Jadi semakin banyak berlatih, adik-adik akan semakin terampil. Baik, mungkin cukup sekian. Terima kasih.